menjelaskan tentang pengertian dan manfaat penjualan. Pada slide pertama, manfaat penjualan adalah transaksi antara penjual dan pembeli yang kemudian diikuti dengan proses menyerahkan produk yang berupa barang atau jasa. Selain dari itu, penjualan adalah sebuah usaha atau langkah konkret yang dilakukan untuk memindahkan suatu produk, baik itu berupa barang atau jasa, dari produsen kepada konsumen yang sebagai sasarannya. Adapun motivasi penjualan, beberapa motivasinya diantaranya menetapkan tujuan yang lebih tinggi, motivasi dengan rasa emosional, bekerja keras dan bekerja cerdas, rayakan keberhasilan, dan menjaga momentum. Kemudian, manfaat dari penjualan yang bisa didapatkan dari suatu bisnis adalah untuk memperoleh laba, mendapatkan volume penjualan, dan tentunya untuk pertumbuhan bisnis itu sendiri. Ada pula penjualan bisa membantu perusahaan mendapatkan laba. Tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi bisnis. Laba bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi untuk bisnis sehingga bisnis bisa berkembang lebih pesat dan lancar. Saya Muhammad Sandi Abdillah dari kelas 3 NC. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai faktor-faktor terjadinya penjualan. Yang pertama, kondisi dan kemampuan dari pasar untuk menjual. Transaksi jual beli atau pemindahan hak milik secara komersial atas barang dan jasa itu pada prinsipnya melibatkan dua pihak, yaitu menjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua. Di sini penjual harus meyakinkan kepada pembelinya agar dapat berhasil mencapai sasaran penjualan yang diharapkan. Untuk maksud tersebut, penjual harus memahami beberapa masalah penting yang sangat berkaitan, yakni yang pertama, jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan. Yang kedua, harga produk. Dan yang ketiga, syarat penjualan. Masalah-masalah tersebut biasanya menjadi pusat perhatian pembeli sebelum melakukan pembelian. Selain itu, manajer perlu memperhatikan jumlah serta sifat-sifat tenaga penjualan yang akan dipakai. Dengan tenaga penjualan yang baik, dapatlah dihindari timbulnya kemungkinan rasa kecewa pada para pembeli dalam pembeliannya. Adapun sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh seorang tenaga penjual antara lain yaitu sopan, pandai bergaul, pandai berbicara, mempunyai kepribadian yang menarik, sehat jasmani, jujur, mengetahui cara-cara penjualan dan sebagainya. Yang kedua yaitu kondisi pasar sasaran dari produk yang akan dipasarkan. Pasar sebagai kelompok pembeli atau yang menjadi sasaran dalam penjualan dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualannya. Adapun faktor-faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan adalah yang pertama yaitu jenis pasarnya. Apakah pasar konsumen, pasar industri, pasar penjual, pasar pemerintah, ataukah pasar internasional. Yang kedua yaitu kelompok pembeli atau segmen pasar. Yang ketiga, daya belinya. Yang keempat, frekuensi pembeliannya. Dan yang kelima, keinginan dan kebutuhannya. Yang ketiga yaitu modal pemasaran. Akan lebih sulit bagi penjual untuk menjual barangnya apabila barang yang dijual tersebut belum dikenal oleh calon pembelinya, atau apabila lokasi pembeli jauh dari tempat penjual. Dalam keadaan seperti ini, penjual harus memperkenalkan terlebih dahulu atau membawa barangnya ke tempat pembeli. Untuk melaksanakan maksud tersebut diperlukan adanya syarat serta usaha, seperti alat transportasi, tempat peragaan baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, usaha promosi dan sebagainya. Semua ini hanya dapat dilakukan apabila penjual memiliki sejumlah modal yang diperlukan untuk itu. Yang keempat yaitu kondisi organisasi perusahaan. Pada perusahaan besar, biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh bagian tersendiri yang dipegang oleh orang-orang tertentu atau ahli di bidang penjualan. Lain halnya perusahaan kecil, di mana masalah penjualan ditangani oleh orang yang juga melakukan fungsi lain. Hal ini disebabkan karena jumlah tenaga kerjanya lebih sedikit, sistem organisasinya lebih sederhana, masalah-masalah yang dihadapi serta sarana yang dimilikinya juga tidak jumlah tenaga kerjanya lebih sedikit. Sistem organisasinya lebih sederhana, masalah-masalah yang dihadapi serta sarana yang dimilikinya juga tidak sekompleks perusahaan besar.
Biasanya masalah penjualan ini ditangani sendiri oleh pimpinan dan tidak diberikan kepada orang lain. Dan yang terakhir yaitu faktor lain. Faktor-faktor lain seperti periklanan, peragaan, kampanye, pemberian hadiah sering mempengaruhi penjualan. Namun untuk melaksanakannya diperlukan sejumlah dana yang tidak sedikit. Bagi perusahaan yang bermodal kuat, kegiatan ini secara rutin dapat dilakukan. Sedangkan bagian perusahaan yang kecil yang mempunyai modal relatif kecil, kegiatan ini lebih jarang dilakukan. Ada pengusaha yang berpegang pada suatu prinsip bahwa paling penting membuat barang yang baik. Bila mana prinsip tersebut dilaksanakan, maka diharapkan pembeli akan membeli lagi barang yang sama. Namun, sebelum pembeliannya dilakukan, sering pembeli harus dirangsang daya tariknya. Misalnya dengan memberikan bungkusan yang menarik atau dengan cara promosi lainnya. Baiklah, saya Dimas Prizara Mareti. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada slide pihak yang terlibat dalam kegiatan penjualan, yang pertama ada pelanggan. Pelanggan adalah orang-orang yang kegiatannya membeli atau menggunakan suatu produk, baik barang maupun jasa, secara terus-menerus. Pelanggan bisa disebut orang-orang yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan bisnis. 3 jenis pelanggan, yaitu yang pertama pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal merupakan kelompok atau orang yang berada dari luar perusahaan yang menerima produk. Yang kedua, pelanggan internal merupakan kelompok atau orang dalam perusahaan yang memiliki pengaruh besar terhadap performa pekerjaan. Yang ketiga, pelanggan antara, yaitu merupakan kelompok orang yang bertindak sebagai perantara produk, akan tetapi bukan sebagai pemakai akhir dari produk perusahaan. Selanjutnya terdapat bagian penjualan. Bagian penjualan merupakan orang-orang yang berdiri di garda terdepan pada transaksi jual beli barang atau jasa produksi perusahaan. Seperti seorang sales akan menawarkan dan menyarankan barang atau jasa serta mendemonstrasikan secara menggunakan produk perusahaan tempatnya bekerja. Selanjutnya terdapat bagian akuntansi. Bagian akuntansi atau pelaporan keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan. Fungsi bagian akuntansi atau pelaporan keuangan meliputi yang pertama yaitu pelaksanaan kegiatan tata usaha anggaran, yang kedua pelaksanaan kegiatan evaluasi anggaran, yang ketiga pelaksanaan penyusunan dan pelaporan keuangan. Dan yang terakhir terdapat bagian gudang. Bagian gudang merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan penyimpanan barang. Barang yang tersimpan di gudang adalah bahan produksi dan hasil produksi. Jabatan Departemen Gudang terdiri dari 4. Yang pertama, kepala gudang atau setara dengan supervisor gudang. Yang kedua, staf gudang atau leader gudang. Yang ketiga, operator gudang. Dan yang terakhir, yang keempat adalah admin gudang. Seorang supervisor gudang tidak bisa bekerja sendirian dalam mengatur pergerakan barang yang keluar masuk gudang. Supervisor dibantu oleh operator dan staf gudang untuk mengurusi operasional gudang, terutama yang berkaitan dengan administrasi gudang. Dan terakhir, admin gudang yang bertugas membantu section gudang di bidang administrasi. Baiklah, di sini saya Arika Putri akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Pada slide macam-macam bukti transaksi. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang bukti transaksi adalah bukti tertulis yang mencatat atau merekap seluruh kegiatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan atau sebuah bisnis. Bukti transaksi memiliki peran penting dalam mencegah munculnya permasalahan dalam hal keuangan di waktu yang akan datang. Bukti transaksi yang sudah dicatat adalah pegangan untuk mempermudah tim akuntan, perusahaan, atau sebuah bisnis dalam menyusun laporan keuangan. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari adanya pencatatan bukti transaksi secara urut dan rutin. Selain bisa untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam sebuah transaksi yang sudah terjadi, bukti transaksi juga bisa mencegah terjadinya kesalahan dalam perhitungan finansial sebuah bisnis atau perusahaan. Lalu, macam-macam bukti transaksi. Macam-macam bukti transaksi ada banyak, baik dari transaksi internal dan juga eksternal. Yang pertama yaitu memo, adalah
suatu tulisan atau catatan singkat, padat, jelas, serta mudah dipahami. Memo biasanya hanya terdiri dari maksimal 10 baris kata dan tidak boleh lebih. Memo termasuk dalam contoh bukti transaksi internal. Memo biasanya hanya berisi pesan-pesan sederhana yang langsung ke topik pembicaraan. Beberapa unsur yang umumnya terdapat dalam penulisan memo antara lain nomor memo, tanggal, nama pengirim, nama penerima, subjek memo, dan isi memo. Unsur-unsur yang ada di sebuah memo secara umum hampir mirip dengan unsur-unsur yang dimiliki dalam penulisan surat resmi. Perbedaannya hanya terletak pada jumlah kata yang mengaplikasikan bahwa memo memiliki jauh lebih sedikit kata jika dibandingkan dengan surat resmi. Contoh dari memo misalnya adalah pesan dari atasan kepada pihak akuntan mencatat dan mempersiapkan gaji pegawai yang masih harus dibayar pada akhir periode. Lalu yang kedua, nota kredit. Nota kredit adalah sebuah dokumen yang digunakan oleh seseorang dalam membuktikan telah terjadinya pengurangan piutang usaha. Penurunan piutang usaha ini biasanya terjadi disebabkan oleh pengembalian barang dagang dari pembeli atau akibat adanya penurunan harga. Sedangkan penurunan harganya sendiri bisa terjadi akibat dari ketidaksesuaian atau kerusakan barang serta kualitas yang berbeda dari ekspektasi awal pembeli. Nota kredit adalah bukti transaksi yang dikeluarkan oleh penjual dan berfungsi sebagai alat persetujuan dari penjual atas permohonan pengurangan harga yang diminta oleh pembeli karena barang yang diterima mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli. Untuk itulah nota kredit semestinya ditandatangani oleh penjual untuk mengurangi piutang usaha yang nantinya akan ditagihkan kepada pembeli. Yang ketiga, nota debit. Nota debit adalah bukti transaksi dalam bentuk permintaan pengurangan harga kepada pihak penjual atau bukti yang berisi informasi yang menyatakan tentang pengiriman kembali barang yang tidak sesuai dengan pesanan rusak. Nota debit merupakan dokumen bukti terjadinya suatu pengurangan hutang usaha yang disebabkan oleh adanya pengembalian barang dagang atau penurunan harga yang dibuat oleh pembeli. Biasanya nota debit memiliki dua salinan, satu lembar dipegang oleh pembeli dan lembar yang lainnya dipegang oleh penjual. Nota debit hanya akan dikembalikan saat barang sudah kembali pada pembeli. Yang keempat, nota kontan sebagai bukti transaksi adalah bukti atau dokumen pembayaran yang dikeluarkan oleh penjual pada pembeli atas penjualan barang secara tunai. Perbedaan dengan nota kredit dan nota debit yang berhubungan dengan hutang piutang antara kedua belah pihak nota. Kontan adalah contoh bukti transaksi yang dikeluarkan oleh penjual setelah pembelinya melakukan pelunasan atas barang yang dibeli melalui pembelian langsung. Nota kontan juga biasanya disebut dengan menggunakan salinan minimal 2 rangkap. Nota asli diberikan kepada pembeli, sementara salinannya disimpan oleh penjual untuk catatan atau arsip. Yang kelima, faktur. Faktur atau invoice adalah berkas tertulis mengenai barang yang dijual, baik jumlah dan harganya. Faktur biasanya dikeluarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Faktur berfungsi sebagai bahan pertimbangan pembeli untuk meneliti barang-barang yang dibelinya. Ciri utama faktur pada umumnya adalah membuat informasi detail mengenai nama dan alamat penjual, nomor faktur, dan nama alamat pembeli, tanggal pesanan, syarat pembayaran, keterangan mengenai barang seperti jenis barang, harga satuan, kuantitas barang, dan jumlah barang. Fungsi utama faktur sebagai bukti transaksi adalah dengan menjadi media pencatat bagi setiap barang atau produk yang dideskripsikan dengan benar serta sesuai dengan kondisi yang ada, lengkap dan tidak rancu. Hal ini dilakukan untuk menghindari komplain ketika terdapat ketidaksesuaian barang yang diterima oleh pembeli. Yang keenam, kuantitas. Kuantitas adalah salah satu dari macam-macam bukti transaksi yang dibuat hanya pada saat penerimaan sejumlah uang, berbeda dengan faktur yang merupakan bukti transaksi antara penjual dan pembeli. Kwitansi adalah bukti tanda terima uang atau bukti bahwa telah diterimanya sejumlah uang. Kwitansi biasanya disebut dan ditandatangani oleh pihak penerima uang untuk kemudian diserahkan kepada pihak yang telah melakukan pembayaran. Kwitansi tersendiri dari 2 rangkap. Satu rangkap dari kwitansi akan dipegang pembeli atau pihak yang membayar, satunya lagi dipegang oleh penjual yang menerima pembayaran. Yang ke-7, cek. Contoh bukti transaksi berikutnya adalah cek. Cek merupakan sebuah perintah pembayaran yang dibuat oleh
pihak yang mempunyai rekening di suatu bank dengan maksud agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertulis kepada si pembawa cek tersebut. Umumnya cek terdiri dari dua bagian, yaitu sebelah kiri buku cek sebagai bukti arsip pihak yang mengeluarkan dan mendatangani cek tersebut, sedangkan sebelah kanan cek adalah bagian yang diberikan kepada pihak yang menerima pembayaran cek tersebut. Salah satu tujuan fungsi lain dari cek adalah untuk mengambil uang di rekening giro serta sebagai nilai tukar selain mata uang. Lalu yang ke-8, biliet giro. Biliet giro termasuk dalam salah satu contoh bukti transaksi eksternal. Biliet giro adalah surat perintah untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening nasabah suatu bank ke rekening penerima yang namanya disebutkan dalam biliet giro pada bank yang sama atau bank lain. Seringkali biliet giro dianggap sebagai kebalikan dari cek karena fungsinya yang berbeda dan bertolak belakang antara satu dengan yang lain. Yang ke-9, bukti setoran bank. Bukti transaksi lainnya adalah bukti setoran bank. Bukti setoran bank merupakan catatan transaksi berupa lembar slip setoran yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan pada saat melakukan setoran uang ke bank, seperti untuk tabungan dan investasi. Yang ke-10, bukti kas masuk. Bukti transaksi yang satu ini adalah dokumen tertulis terkait penerimaan uang kas yang disertai oleh buktinya. Bukti tersebut biasanya hanya digunakan oleh pihak internal perusahaan sekaligus sebagai data pengarsipan. Yang ke-11, bukti kas keluar. Bukti kas transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas atau pembayaran disebut dengan kas keluar. Kas dikeluarkan untuk membayar biaya perlengkapan, peralatan, dan segala hal yang dibutuhkan oleh kantor. Dan yang terakhir yaitu rekening koran. Rekening koran adalah bukti mutasi kas di bank yang disusun oleh bank untuk para nasabahnya dan dipakai untuk dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank. Itulah penjelasan dari slide macam-macam bukti transaksi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Nama saya Vivia Juwita Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan alur transaksi penjualan tunai. Transaksi penjualan tunai biasanya bebas dari resiko kerugian akibat tidak terbayarnya barang. Alur penjualan tunai ini sebaiknya dibuat sesederhana mungkin agar dapat melayani pelanggan atau pembeli dengan baik. Alur transaksi penjualan tunai dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada kegiatan penjualan dimulai dari adanya permintaan dari pelanggan atau pembeli, baik secara lisan maupun tertulis. Lalu setelah itu adanya bukti permintaan barang atau jasa dari pelanggan atau pembeli adalah surat permintaan atau order. Lalu kita melakukan proses negosiasi yaitu dengan pelanggan atau pembeli yang akan membeli barang kita. Yang keempat yaitu bukti negosiasi dengan pelanggan dan pembeli adalah notulen yang berisi catatan kesepakatan sementara. Lalu kita akan membuat perjanjian dengan menandatangani surat perjanjian. Kemudian kita membuat invoice atau faktur dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan kedua belah pihak antara penjual dengan pembeli. Invoice atau faktur dibuat beberapa rangkap untuk kepentingan administrasi perusahaan maupun pelanggan atau pembeli. Jadi dengan adanya faktur cadangan itu bisa ketika ada kejadian yang tidak diinginkan seperti hilang bukti transaksi itu bisa menjadi cadangan bagi penjual ataupun pembeli. Lalu kita memeriksa kesesuaian barang yang dijual dengan pesanan pembeli. Kemudian apabila barang dagangan sesuai dengan pesanan pelanggan atau pembeli, maka barang tersebut kita kirimkan kepada pelanggan atau pembeli kita. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara barang yang dijual dengan pesanan pelanggan atau pembeli, maka barang dikembalikan ke gudang. Lalu kita periksa kembali kesesuaian invoice asli dengan rangkapnya, apakah sudah sesuai atau belum. Jika ada kekeliruan maka perlu diadakan negosiasi kembali antara penjual dengan pembeli. Mengapa bisa ada ketidaksesuaian antara invoice tersebut? Apabila sudah sesuai, selanjutnya menerima pembayaran. Setelah pembayaran, kita akan memeriksa uang tunai yang dibayarkan dengan teliti, baik jumlah maupun keaslian uang.
karena keaslian uang itu sekarang suka banyak ada yang palsu kan, jadi kita harus benar-benar meneliti dengan baik kondisi uang tersebut. Terus kita akan membuat bukti transaksi penerimaan uang berupa kwitansi sesuai dengan jumlah uang yang diterima. Lalu kita akan membuat surat jalan untuk kepentingan pengiriman barang kepada pelanggan atau pembeli. Ini kita buat untuk biasanya kepada kurir yang mengantarkan pesanan dari pelanggan kita. Yang terakhir yaitu mengirimkan barang dijual kepada pelanggan atau pembeli. Jadi setelah segala proses dari awal sampai akhir itu sudah fix dan sudah sesuai dengan faktur, dengan invoice, semua barang yang pesanan itu akan dikirimkan.